Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan. Ya, kembali lagi dengan tutorial Java. Untuk materi saat ini saya akan menjelaskan tentang operator pemrograman. Oke, operator pemrograman. Dalam pemrograman Java terdapat beberapa tipe operator yang dapat digunakan. Yang mana dengan menggunakan operator ini, komputer bisa kita manfaatkan sehingga mampu untuk menghitung, membandingkan, memilih, mengulang, dan lain-lain. Macam-macam operator. Pada Java ini ada sekian: operator arithmetika, operator increment dan decrement, operator relasi, logika, dan operator kondisi. Sebenarnya masih banyak ya, tapi untuk saat ini cukup ini saja. Ya, langsung saja kita praktekkan. Maksudnya kita perkenalkan yang aritmatika. Operator aritmatika itu ada 5, yaitu plus, minus, bintang, strip lah, strip. Dan ini persen. Dan ini yang plus ini gunanya untuk pertambahan. Penggunaannya yaitu ditaruh di tengah operator, di antara operator maksudnya. Dan fungsinya itu operator akan ditambahkan dengan operator 2. Jadi apabila ini 1, maka akan ditambah dengan yang ini, benar 2 misalnya. Dan untuk minus ini digunakan untuk pengurangan. Jadi sudah jelas, ini gunanya untuk pengurangan. Dan bintang digunakan untuk perkalian. Jadi dalam Java ini untuk perkalian itu digunakan simbol bintang. Dan untuk ini string ini digunakan untuk pembagian. Dan persen ini digunakan untuk sisa hasil bagi, bukan pembagian. Jadi apabila kita membagi operator 1 dengan operator 2 dan hasilnya itu adalah digunakan ini, itu namanya modulo. Jadi hasil dari pembagian operator 1 dan 2. Oke, lanjut saja ke operator increment dan decrement. Itu ada 4 macam. Ya, sebenarnya ada 2, ada plus dan min. Plus dan min maksudnya. Tapi penggunaannya itu yang berbeda. Ada yang di belakang operator dan juga ada di depan. Untuk plus itu kalau yang di belakangnya operator di-outputkan lalu melakukan increment. Sedangkan apabila di depannya melakukan increment dulu lalu mengoutputkan operator. Sebaliknya jika minus, ya selanjutnya yaitu operator relasi. Ada 6 macam, yaitu lebih besar dari, sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, dan bukan sama dengan. Dan ini menggunanya operator 1 lebih besar dari operator 2. Operator 1 sekiranya bisa dibaca sendirilah. Ini kita lanjut saja ke operator logika. Ini ada boolean logical and, logical exclusive or, boolean logical exclusive or, dan logical not. Dan ini tabel kebenarannya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan. Selanjutnya kondisi. Operator kondisi ini ya begini sudah, tapi ini berfungsi beda-beda. XP1 ini gunanya sebagai ketentuan, dan XP2 ini jawaban jika benar, dan XP3 jawaban jika salah. Jadi maksudnya itu XP1 ini misalnya apakah ini ya, misalnya ya, apakah Andi pergi ke sekolah? Apabila iya, XP2 yang akan di print. Apabila tidak, maka XP3 yang akan di print. Oke. Mungkin kita praktekkan langsung ya ke yang aritmatika tadi. Ya ini langsung kita ke NetBeans. Untuk aritmatika misalnya ada integer x1 sama dengan
X1 sama dengan 4, tutup, dan integer X2 sama dengan maaf ini ada kesalahan ya, X2 sama dengan 2, tutup, dan kita print langsung saja, yaitu dengan S besar sistem out print dan X1 kita menggunakan yang plus tambah X2 dan tutup lagi. Ini sepertinya ada yang salah. Out print X2 S1 plus X2 ya, sudah benar. Oke, tapi ini kok masih ada salah ini. Oh sialan. Maaf. Kita praktikkan langsung, kita run. Maaf, ini salahnya. Ini karena tidak ada tidak ada main methodenya. Ini public static void main string guys. Oke, ini kurang satu. Oke, kita run saja dengan cara klik kanan lalu shift F6 dan hasilnya adalah 6. Kenapa? Karena 6 ya, 6 ini dihasilkan dari X1 ditambah X2, jadi 4 ditambah 2. Di mana pertambahannya? Ya ini. Di sini kita menggunakan operator plus. Seperti yang tadi dijelaskan, operator plus itu digunakan operator akan ditambahkan dengan operator 2. Jadi ini apabila kita mau menggunakan yang min atau bintang sama dengan bukan sama dengan ya, string atau modulo, maka kita tinggal mengganti. Misalnya kita akan menggunakan bintang dan ini fungsinya perkalian. Coba ya, shift F6 dan hasilnya 8 ya. Kalau nggak percaya coba Anda ngambil kalkulator, 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Coba kita menggunakan yang ini modulo, sisa hasil bagi. Jadi 4 dibagi 2 sisanya berapa? Kalau saya ambil 0, entah sampean berapa. Nah 0 kan, karena 4 dibagi 2 itu sisanya ya 0. Jadi itu untuk aritmatika ya. Lanjut aja ke increment dan decrement. Untuk increment dan decrement ini kita misalkan pakai integer 1 aja, integer X, ini X saja, X, langsung sistem output-nya X. Tadi itu plus ada di belakang operator ya. Oke, jadi di sini plus dan hasilnya sama dengan that adalah 4. Karena kenapa? Operator ini berguna operator diunduhkan lalu melakukan increment. Nah sebenarnya ini sudah melakukan increment, jadi dia itu sudah menambah. Maksudnya increment itu menambah ya. Sebenarnya itu sudah menambah, tapi karena kita itu menyuruhnya mengeluarkan 1 kali atau men-outputkan 1 kali, maka dia tidak akan mengeluarkan lagi. Coba kalau kita menulisnya sistem print lagi di sini, sistem print dan di sini kita tuliskan
Wah, ini kok gini, gak apa-apa sih sebenarnya, cuma biar rapi saja. X. Maka yang terjadi, dia akan bertambah. Nah, jadi operator ini gunanya operator 4 ini diinkrementkan, di print dulu ya, seperti ini ya, di outputkan, lalu diinkrementkan. Jadi setelah di outputkan pertama itu 4, setelah disuruh di print lagi, di outputkan lagi, maka akan keluar 5. Ya, semoga saya tidak bingung dan sama juga. Oke, lanjut saja. Sekarang yang kebalikannya, yang plusnya ada di depan. Oke, just ya 55. Nah, jadi outprint ini berguna untuk melakukan increment, jadi melakukan pertambahan. Yang awalnya 4, karena plus plus X maka ditambah 1 menjadi 5. Lalu kenapa ini 5? Ya, karena di sini kan cuma disuruh keluarkan, tidak diinkrementkan lagi. Kalau ini ingin dihasilkan selanjutnya, maka ini ditambah plus plus lagi. Coba ya, just hasilnya 5, 6. Jadi tahu maksudnya kan? Di gunanya operator ini yaitu menambahkan 1. Oke, untuk yang minus ini ya sama saja, ini kan gunanya mengurangi min, kalau barusan itu plus min. Oke, jadi ini akan dikurangi, just dikurangi 1 dan disuruh print lagi, maka dia akan dikurangi 1 lagi jadi 2. Oke lah, lanjut saja. Increment dan decrement. Selanjutnya operator relasi. Untuk relasi ini kita menggunakan berapa ya? Satu integer saja. Integer seperti itu tadi ya. X2, ini X1 berarti. Dengan X2. Sistemnya langsung satu saja. X1, coba yang pertama ya, lebih besar. X1 lebih besar dari X2. Nah, ini kan seperti kita bertanya, X1 apakah lebih besar daripada X2? Jadi kita tuh sudah seperti bertanya pada komputer, jadi komputer hanya akan menjawab ya dan tidak, atau true atau false. Coba kita run ya. True. Kenapa true? Karena X1 yang bernilai 4 ditanya apakah lebih besar daripada X2 yang bernilai 2, ya jelas jawabnya true. Coba kalau 4 ini kita ganti menjadi 1, maka dia akan bertanya akan menjawab false, karena X1 yang bernilai 1 lebih besar, apakah lebih besar daripada X2 gitu. Jadi semoga paham maksud saya. Oke, lanjutnya untuk ini. Untuk yang sama dengan ini, ya ini sama saja sebenarnya. Cuman kalau sama dengan itu, yang X1 itu nilainya dianggap gitu. Kalau gini gak dianggap, jadi maksudnya di bawah. Anggap saja begini, X2 ini kan bernilai 2. Kita ganti saja, ini 20. Yang 4 ini kita ganti 20 juga. Nah, jika begini, apakah X1 lebih kecil daripada X2? Maka dia akan menjawab false. Karena kenapa? Ya, karena X2 itu yang bernilai 20, dia itu tidak dianggap 20, maka yang dianggap itu 19. Karena di sini tertulis apakah lebih besar dari X2. Jadi X2-nya itu tidak dianggap. Coba kalau kita menggunakan sama dengan.
Di sini ditambahkan sama dengan. Kita coba run dan hasilnya true. Ya, karena kenapa? X1 yang bernilai 20 ditanya apakah sama dengan, apakah lebih besar atau sama dengan X2? Ya, jawabnya true karena sama-sama 20. Jadi semoga paham maksud saya. Oke, selanjutnya itu ya untuk ini sama saja sih. Ini lebih kecil, tadi lebih besar, ini lebih kecil. Dan ini sama dengan atau sama dengan, itu bertanya. Sama dengan, ini anggap saja 2. Jadi kita itu bertanya, X1 apakah sama dengan X2? X1 itu bernilai 20, sedangkan X2 bernilai 2. Kalau logika kita sebagai manusia sudah menjawab ini tidak sama, dan komputer menjawab false. Nah, jadi komputer itu sudah tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi itu ya itu is. Selanjutnya yang ini gunanya tidak sama dengan. Jadi kalau kita tanya begini, nah ini, apakah X1 tidak sama dengan X2? Maka dia akan menjawab true. Chips. Ya, jadi komputer juga tahu kalau ini tidak sama, jadi dia akan jawab true. Pilih yang relasi saya rasa cukup, dan selanjutnya kita tes logika. Untuk logika itu ada dan. Ini sama, ini atau ini boolean exclusive or. Oke, kita langsung kita praktekkan ya. Kita itu menggunakan integer apa ya? Oh, bukan integer sih, kita itu menggunakan string aja. String misalnya ke kampus sama dengan naik motor. Tutup. Jika ke kampus sama dengan naik motor atau ke kampus sama dengan naik mobil, maka outputkan berarti ke kampus. Dan apabila tidak else, maka sistem outprint dioutputkan, maksudnya tidak ke kampus. Saya rasa ini ada masih kesalahan. Di sini sebenarnya harus ada tutup kurung ya untuk operator yang ini. Jadi di sini juga ada. Jadi operator ini dan operator ini harus dikurung juga sama ini. Oke, di sini masih ada kesalahan. Kesalahannya itu ternyata kurang tutup. Nah, oke. Kita coba run. Dan hasilnya berarti ke kampus. Kenapa begitu? Karena begini. Itu pakai operator ini ya, or. Or itu akan bekerja akan menjadi true apabila keduanya itu true atau
di antara keduanya ada true, atau ya begini, di antara keduanya ada true. Yang pertama true, yang kedua true, yang pertama false, yang kedua true. Tapi kalau sama-sama salah, maka dia akan jawab salah juga. Kayak gini kan ada yang benar, ke kampus naik motor, ini benar. Yang ke kampus naik mobil, ini salah. Coba kita salahkan. Ini pakai ontel, maka dia akan menjawab false. Berarti tidak ke kampus lah. Karena kenapa? Karena di antara kedua ini tidak ada yang benar. Yang ini ontel, yang ini mobil, sedangkan sini motor. Jadi begitu. Oke, itu yang OR ya. Jadi untuk yang N bisa kita praktekkan langsung aja. Ini kita ganti N. Kalau N itu akan benar ketika keduanya benar. Jadi kalau salah satunya salah, apalagi salah semua, dia akan jawab salah. Coba ya. Tidak ke kampus, yaitu salah kan? Ya itu karena keduanya salah. Coba kita ini ganti mobil. Kita ganti motor maksudnya. Motor. Naik motor. Ini yang benar, ini salah. Dia akan tetap jawab false. Tidak ke kampus, oke? Karena operator N ini akan berlaku true apabila keduanya benar. Jadi ini harus motor. Salah. Yang ini tidak boleh mobil, harus motor juga. Ya, chips dan jawabnya berarti ke kampus. Oke, kita lihat aja. Logical N true maka dia true. Nampaknya ini ada kesalahan penulisan. Maaf, ini ada kesalahan penulisan ini. Ini tabel kebenarannya sama semua. True, false. False, true. Oh iya, yang ini sama ini salah. Jadi tapi tetap pendapat saya tadi benar. Operator N ini akan berlaku apabila keduanya itu benar. Jika salah satu itu salah, coba yang ini salah ya, ontel, maka dia akan menjawab false, tidak ke kampus. Oke, paham? Oke, dari sini. Jadi harus sama-sama benar. Motor. Dan apabila sampean bertanya apa bedanya yang satu dengan yang dua, yang ini juga satu dengan dua, yaitu bedanya. Jadi apabila kalau kita ganti begini ya, apabila yang benar itu yang ini, maka yang kedua ini tidak akan dibaca. Jadi begitu bedanya. Kalau yang satu, kalau kedua gini, maka kedua-keduanya akan dievaluasi atau dibaca. Jadi ketika sini benar, maka di sini tetap benar, dibaca juga. Ya mungkin ini benar juga, mungkin gitu. Jadi penggunaan ini tergantung dengan kebutuhan sih. Oke, lanjut saja ke boolean exclusive OR. Dia akan menjadi true ketika di antara keduanya, di antara operator itu berbeda. Jadi apabila yang pertama true, keduanya harus false. Apabila yang pertama false, maka keduanya itu true. Apabila kedua-duanya true, maka dia akan berjawab false. Apabila keduanya false, maka dia jawab false. Jadi ini carpe diem gitu. Mintanya itu harus ada yang salah satu. Coba kita praktekkannya. Itu pakai yang ini benar, yang ini benar, maka dia akan menjawab false, tidak ke kampus. Oke, padahal ini sudah sama benar, tapi ya begitulah kegunaannya supaya kalian paham aja. Coba ini kita ganti ontel, maka dia akan menjawab benar, berarti ke kampus. Nah begitu. Jadi keduanya itu harus ada yang salah. Coba kita kedua-keduanya itu diganti salah. Ontel, sama-sama ontel, sama-sama salah, dia juga menjawab salah, tidak ke kampus. Ya mungkin begitulah. Kita ganti yang not.
Untuk not ini, apabila yang pertama benar, maka jawabannya salah. Apabila jawabannya salah, maka benar. Ya, kebalikannya lah. Jadi ini tidak perlu, gimana ya? Untuk yang satu ini, apabila salah benar, maka jawabannya salah. Oke. Ini motor kita ganti ontel. Ini kita ganti motor juga. Ini pakai not. Oh, ada kesalahan ternyata. Oke, begini. Just. Apabila benar, maka salah. Apabila benar, maka salah. Apabila salah, maka benar. Coba kita salahkan pakai ontel. Ontel. Oh, dia ini berkebalikan ternyata. Apabila naik ontel, yang ini motor, dia akan menjawab yang benar. Ya, begitulah operasi. Kita tidak tahu maksudnya. Nah, maksudnya itu kita harus ngikuti aja lah. Soalnya ini akan berguna nanti di kemudian hari, tergantung keputusan kita. Oke, yang logika cukup, kita ganti yang kondisi. Nah, untuk kondisi ini cukup mudah bagi yang sudah paham. Misalnya ya, ini kita ganti nilai. UTS saja. UTS. Seperti yang barusan kita kerjakan di kampus saya maksudnya. Ini udah perlu harus lagi ya. integer nilai UTS-nya nilai sama dengan misalnya aku dapat 80, amin. Haha. Dan kondisinya ini maksudnya, nah yang ini kondisinya itu sama dengan nilai harus lebih besar dari 70. Jawabannya, jika benar dia lulus, jika tidak maka dia remedi. Tutup. Oke, setelah itu kita print. Printnya itu X. Oh, maksudnya itu UTS bukan X ini. Iya, UTS. Oke, maaf salah. UTS. Sistem print UTS. Kok ada kesalahan? Ini salahnya di maka print UTS. Oke, sepertinya ini. Oh ya, seharusnya ini ada tutup kurung. Tadi kan sudah dihapus. Di sini juga ada. Di sini juga ada. Ini kurang nih. Oh, maaf salah. Ya, sudah benar begini. Jadi ya itu perlu ditelaah lagi, harus dilatih lah. Terus saya kurang paham sih, tapi tahu maksudnya. Nilai yang ditanyakan integer, nilainya saya dapat 80. UTS sama dengan nilai harus lebih besar dari 70. Apabila sampai lebih daripada 70 maka lulus, apabila tidak maka dia remedi. Dan nilai saya 80, otomatis dia lulus kan. Coba kita buktikan. Dan lulus, yes. Jadi saya lulus. Coba kalau nilainya itu saya dapat 40 misalnya, maka dia akan
remedi ya. Jadi semoga paham dari sini. Oke, kita lanjut. Jadi ini ekspresi jawaban benar tadi kan, dan ini apabila salah. Dan selanjutnya sudah selesai. Oke, mungkin itu saja. Semoga paham dan semoga berguna. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.